Oke, selamat pagi juga dari BSI Kota Gede. Di sana ada Ibu Anti yang sudah ada di sana. Baik teman-teman, sesuai dengan yang di email tentang program pengganti outing ini, terus 2 minggu atau 1 minggu sebelumnya juga ada sosialisasinya. Hari ini kita akan sedikit tanya jawab sedikit mengenai program program pengganti outing ini yang terkait dengan tadi itu emas. Jadi yang sudah kita share di email bahwa masing-masing dari kita akan mendapatkan 5 gram emas. Nah, nanti dari 5 gram emas ini teman-teman selanjutnya bisa memilih apakah mau tipe yang moderat, apa tipe yang konservatif. Nanti sesuai dengan surat edaran kemarin, teman-teman bisa mengisinya di formnya tersebut sehingga bisa memilih apakah melalui kepemilikan 5 gram emas ini mau menggunakan yang konservatif apa moderat. Di situ udah detail penjelasannya. Nah, kalau yang konservatif nanti teman-teman semua yang memilih itu akan dapat 5 gram emas, nanti akan diatur prosesnya. Tapi kalau yang memilih yang moderat, nanti teman-teman juga nanti akan diatur mekanismenya, dan dari kita, dari RWE, itu menjalin kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia. Nah, tentu saja ini ada beberapa hal yang harus kita ingin tahu, kira-kira kalau cicil emas di BSI itu seperti apa, prosesnya seperti apa, keuntungannya seperti apa, mekanismenya apa saja terkait dengan cicilan ini. Nah, kalau yang di form yang kemarin yang dibagi, baru 3 yang mengisinya. Semoga hari ini dan seterusnya sudah ada banyak teman yang mengisinya setelah mendengar paparan dari salah satu dari BSI pada pagi hari ini. Mungkin di sini ada Mbak Anti dari BSI. Mungkin sudah menyiapkan sedikit presentasi mungkin tentang film ini. Silakan Bu Anti di sana. Oh, sudah. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih sebelumnya dari RWE sudah mengundang kami ya. Ada Mas Hafid, kemudian Mbak Desta. Saya kenalnya baru 2. Ini tadi yang MC-nya belum kenal nih, Mas. Hamba Allah, Mbak. Hamba Allah. Mas Winky. Ya, saya izin buka masker ya, biar ngomongnya lebih enak, biar lebih jelas. Kebetulan saya di ruangan sendiri, jadi insya Allah aman. Baik, teman-teman, perkenalkan, saya Anti dari BSI Kota Gede. Ini nanti saya manggilnya ya bapak-bapak, ibu-ibu, emas-emas gitu, mbak-mbak. Mas, mbak-mbak. Mas-mas dan mbak-mbak aja ya, karena kan secara ini kayaknya lebih milenial daripada saya. Baik, teman-teman sekalian, mas-mas dan mbak-mbak sekalian, singkat waktu saya jelaskan sedikit terkait dengan cicil emas ya. Kebetulan setahu saya dari RWE sudah banyak yang memiliki program cicil emas di BSI. Saya izin share materinya. Baik, sudah terlihat mas-mas, mbak-mbak? Sudah ya. Baik. Nah, untuk slide saya ini nggak banyak kok, hanya 4 slide aja. Kalau untuk judul tidak saya hitung ya. Nah, ini saya share sedikit. Nah, ini kalau saya suka memasang
foto ini gitu ya, kambingnya sangat milenial sekali gitu, kambingnya menggunakan kawat gigi karena sekarang kawat gigi sudah jadi tren gitu ya. Seperti emas sekarang sudah jadi tren buat kita untuk menyimpan. Nah, apa sih hubungan antara kambing dan emas gitu? Nah, pada zaman Rasulullah, ketika kita mau kurban itu setara dengan 1 dinar. Kemudian, nah saat ini itu ketika kita mau kurban cukup hanya dengan 1 dinar. Jadi kalau kita punya 1 dinar, 10 tahun lagi, 100 tahun lagi, nah ini nanti tetap akan bisa untuk kurban gitu ya. Berapa sih harga 1 dinar sekarang? 1 dinar sekarang setara dengan 4.500.000 gitu ya. Jadi kalau kita nyimpen 1 dinar saat ini udah bisa kurban dengan kambing yang premium, gitu ya Mbak Desta ya. 4,5 itu kan sudah kambing yang sangat premium. Nah ini membuktikan bahwa ternyata di zaman Rasul itu di agama kita di Islam itu sudah dijelaskan emas itu bisa untuk menyimpan aset kita, gitu ya. Ini, nah ini sudah 1.400 tahun yang lalu 1 dinar setara dengan 1 kambing untuk kurban. Nah kalau yang ini hampir sama seperti 1 dinar tadi. Nah emas itu ternyata kebal inflasi. Tahun 90 kalau kita beli motor itu cukup dengan dana 4 juta. Kalau dulu disetarakan dengan 200 gram emas ya, karena dihitung per gramnya itu 20.000. Nah, tahun ini 2021 kalau kita mau beli motor dengan uang 4 juta itu udah nggak dapatnya sepeda. Jadi motornya hilang gitu ya, dapatnya sepeda. Nah, 4 juta ini setara dengan berapa gram? 4,5 gram. Karena apa? Per gram itu 880.000 harganya. Jadi saya tidak akan panjang lebar. Kenapa sih harus emas? Karena kemungkinan Mas dan Mbak di sini sudah sangat sudah sangat selektif dan sudah sangat tahu, sudah punya informasi yang banyak terkait investasi itu yang bagus yang seperti apa. Nah, ini kami menjelaskan salah satu penyebab kenapa sih kita menggunakan emas sebagai alat investasi kita. Gitu ya. Jadi saya nggak akan panjang lebar terkait dengan emas. Nah, ini terkait dengan cicil emasnya. Kemarin mungkin Mbak Desta sudah menginformasikan ke Mas-Mas dan Mbak semuanya, rekan-rekan semua terkait simulasi untuk cicil emas yang Antam. Ini saya gunakan harga yang 3 Agustus, sama seperti yang saya kasih ke Mbak Desta kemarin. Ini kemarin Mbak Desta ada permintaan, Mbak, kalau misalnya 25 gram, DP-nya 257 juta, 8 juta, 9 juta, 10 juta gitu ya ilustrasinya. Ini saya jelaskan sedikit contoh gitu ya, ilustrasi seumpama untuk ambil 10 gram. 10 gram itu harga pada tanggal 3 itu 904.000 per gram. Kalau kita beli tunai itu berarti kan 9.040.000. Nah, untuk uang muka senilai 5 juta, nah, kemudian kita mau ambil jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun, nanti per bulan cukup 397.890, ya setara dengan 399.000 gitu ya teman-teman ya. Jadi dari awal sampai akhir ini nanti tetap di angka 398 gitu ya, 398.000 sampai selesai selama 12 bulan gitu. Kemudian, nah gimana Mbak kalau besok kan harganya nggak 904.000 ya gitu, ketika tanggal 20 Agustus harganya sudah berbeda. Nah, nanti tetap bisa menggunakan DP senilai 5 juta, nanti yang membedakan adalah angsuran per bulannya. Menabung per bulannya mungkin tergantung dari harga pada saat transaksi. Jadi kami sesuaikan dengan permintaan dari RWE, untuk DP-nya itu ditetapkan bulat seperti yang saya cantumkan di sini ya, 10 gram 25-nya itu ada 5 juta, 7 juta, 8 juta, 9 juta, 10 juta. Seperti itu. Kalau misalnya kita mau ambil 25 juta dengan uang muka 7 juta, itu juga bisa. Nanti tinggal sama seperti yang tadi. Misalnya mau ambil 12 bulan, berarti per bulannya 1.517.000 kalau dibulatkan. Seperti itu. Itu untuk simulasi angsurannya. Nah, syaratnya apa sih? Syaratnya cukup mudah, cukup dengan fotokopi KTP.
Kemudian untuk rekening ini sudah ada ya dari teman-teman RWE, rata-rata sudah punya rekening di BSI, jadi bisa menggunakan rekening existing yang sudah ada, tidak perlu buka rekening lagi. Kemudian untuk uang muka kan sudah disediakan di RWE. Kemudian untuk pricingnya ini alhamdulillah kami bisa memberikan price khusus untuk RWE ya. Untuk RWE itu kita kasih di bawah harga umum, gitu, harga pasar. Nah, prosesnya seperti apa sih? Nah, kemarin Mbak Desta meminta saya menjelaskan proses di RWE seperti apa, karena kan sekarang lagi masa pandemi. Intinya seperti ini, nanti kami dapat data dari Mbak Desta atau dari RWE, nah, siapa aja yang mau ambil, kemudian nanti ketika uang mukanya sudah masuk, akan kami proses. Setelah proses, nanti dokumen yang perlu ditandatangani oleh teman-teman RWE akan kami antarkan ke RWE, nanti akan kami serahkan ke Mbak Desta. Kemudian nanti ketika jadwalnya, mungkin karena WFH ya, ada yang WFH, ada yang WFO, jadi jadwal yang WFO bisa melakukan penandatanganan dan menerima suratnya. Seperti itu. Kemudian terkait dengan kapan sih diambil dananya, angsurannya mulai, kalau misalnya tanggal 20 Agustus, nanti akan kita ambil pertama kali di tanggal 20 September. Jadi 1 bulan setelah tanggal akad, seperti itu. Kemudian kalau misalnya mau tanggal, jadi kita ada ketentuan, kemarin Mbak Desta sempat nanya, Mbak kalau tanggal 20 nanti angsuran pertamanya tanggal berapa? Tanggal 20. Kemudian kalau akadnya tanggal 23, nanti angsurannya tetap tanggal 20. Kenapa? Karena kami ada kebijakan untuk proses pencairan yang setelah tanggal 20, itu nanti angsurannya tetap tanggal 20. Entah tanggal 25, nanti angsurannya tetap tanggal 20, tanggal 26, angsuran tetap tanggal 20. Seperti itu ya. Jadi teman-teman dari RWE tidak perlu repot-repot datang ke BSI, nanti kami yang akan follow up langsung ke RWE. Seperti itu. Nah, terkait dengan uang muka, kemarin diinformasikan juga, nanti RWE akan transfer ke rekening teman-teman RWE. Nah, karena proses kita itu memakan waktu 5-10 menit satu orang, jadi untuk mengurangi resiko, kami akan blokir saldo ya, blokir saldo rekening teman-teman RWE sesuai dengan ketika pendaftaran. Seumpama pendaftarannya minta DP-nya 5 juta. Nah, nanti akan kami blokir 5 juta ketika belum dilakukan transaksi cicil emasnya. Ketika sudah selesai nanti itu akan kita buka. Jadi mungkin kalau misalnya besok ada yang saldonya katakan 20 juta. Kemudian ambil DP-nya 7 juta. Nah, kenapa yang muncul di mobile bankingnya teman-teman itu 13 juta gitu ya. Jadi makanya saya infokan di depan biar besok tidak panik. Ada blokiran senilai 5 juta senilai uang muka. Ketika prosesnya selesai, itu nanti akan kita buka, akan kita open. Seperti itu. Itu kemudian, nah seperti ini nanti, kalau yang saya jelaskan tadi adalah ada uang muka, kemudian ada pembiayaannya. Nah, ini di sini saya jelaskan, nanti di mutasi rekening teman-teman akan muncul seperti ini. Nanti akan munculnya itu tidak uang muka yang kita ambil, kita debit, tapi kita akan memberikan dana talangannya dulu ke rekening teman-teman, kemudian untuk biayanya kita potong. Nah, yang transaksi ketiga itu untuk pendebetan proses pembayaran emasnya. Jadi ilustrasinya seperti ini ya, ini ada penarikan pinjaman, kemudian ada pembayaran biaya, ada pembayaran emas senilai 50 gram kalau yang ada dicontohkan di saya ini. Itu dari saya, kemudian sepertinya cukup ya. Semoga nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, silahkan, karena biar lebih jelas, karena saya sudah yakin teman-teman di RWE itu sudah sangat paham terkait dengan emas. Seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Bu Wanti untuk penjelasan singkatnya. Mungkin lebih pasnya kita langsung tanya jawab saja, biar kalau ada yang masih belum jelas, masih bingung,
bisa langsung tanya ke Bu Anti ya. Bu Anti saja langsung. Oke, bagi yang mau bertanya langsung saja Bu aktifkan mic-nya. Silakan bertanya, saya mulai dari sekarang, monggo. Ada yang sudah bernapas tadi. Oh, Mas Didi. Mas Didi. Ini nih. Silakan Mas Didi, kalau ada yang mau ditanyakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan teman-teman, mau nanya terkait, kan ini sistemnya nanti auto debit ya dari penggajian kami di RWE. Dan akan ditarik per tanggal tertentu kan ya? Itu nanti kalau misalnya di bulan tertentu kita misal punya kelebihan dana, alhamdulillahnya, terus mau kita tambah lagi nih angsurannya, itu sistemnya gimana ya? Lalu kalau misalnya juga di bulan lain kita punya kelebihan dana yang lebih lagi gitu misalnya, alhamdulillahnya gitu ya, kita mau melunasi itu apakah langsung bisa juga atau gimana ya, Mbak? Oke. Ini mau satu-satu Mas atau gimana? Ya, satu-satu. Ini Mas Didi habis jual tanah kayaknya, makanya tiap bulan Alhamdulillah. lebih terus ya. Alhamdulillah. Oke, silakan. Baik Mas Didi. Ya, makasih Mas Didi. Untuk pertanyaan yang pertama, apakah bisa dilakukan penambahan angsuran seperti itu ya? Jadi untuk saat ini memang kita belum bisa melakukan penambahan angsuran karena terkait dengan akad kita, akad sudah jelas di depan. Jadi untuk penambahan angsuran tidak bisa. Kalau misalnya 500.000 per bulan, berarti sampai selesai harus 500.000. Tidak bisa ditambah jadi 600.000 atau 700.000. Seperti itu. Nah, kemudian untuk pelunasan dipercepat itu bisa dilakukan. Pelunasan dipercepat bisa dilakukan. Nanti kami akan memotong atau memberikan diskon. Contohnya misalnya kalau misalnya 500.000 per bulan kita ambil jangka waktunya itu 12 bulan, itu kan berarti kan totalnya 6 juta ya. Nah, ketika di bulan ke-5 itu mau dilunasi, otomatis kan sisanya harusnya itu bulan ke-5 berarti berapa tuh, Mas? 500, 2 juta, 4 juta ya. Berarti kan 4 juta, berarti nanti bisa langsung diambil sisanya aja, langsung dipotong kita hitung kekurangan yang seharusnya itu katakan kalau 6 juta itu kan berarti sudah berjalan tinggal sisanya 2 juta. Nah, nanti yang akan kita lunasi itu senilai seharusnya sesuai akad adalah 2 juta, tapi nanti akan kita berikan diskon atau potongan tidak sampai dari 2 juta seperti itu. Jadi intinya ketika mau pelunasan dipercepat bisa dilakukan. Gitu Mas Didi? Oh iya. Terima kasih Mbak. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin? Ada lagi yang mau langsung aja kita diskusi di sini, teman-teman. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Saya Mas. Oh, Mas Andar dari Kota Gede. Ini. Waduh, Kota Gede. Oh ya Kota Gede ya Allah, bukan. Gunung Kidul ya Allah. Oh, Gunung Kidul. Ya. Insya Allah habis ini jual kambing ini. Oke, silakan Mas Andar. Tadi kan udah dijelasin kalau misalnya bisa dilakukan pelunasan itu. Nah, itu ada syaratnya enggak? Kalau misalnya harus 2 kali cicilan dulu baru bisa pelunasan itu atau langsung bisa dilakukan pelunasan? Putus-putus ya Mas ya? Andar diulangi lagi pelan-pelan Andar. Ibu udah dengar suaranya? Halo. Ya. Diulangi lagi Andar. Pelan-pelan. Oke. Tadi kan itu bisa dilakukan pelunasan dipercepat. Nah, itu apakah ada syaratnya harus misalnya minimal 2 kali cicilan dulu baru bisa dilakukan pelunasan atau langsung bisa dilakukan pelunasan gitu? Ya, untuk jangka waktunya nanti kita paling cepat 3 bulan ya Mas ya?
Ya, lanjut Bu. Ya. Untuk waktunya minimal itu 3 bulan dipercepat, pelunasan dipercepatnya. Oke, berarti ada batasnya itu 3 bulan dulu ya baru bisa dilunasi Bu ya Anti ya? Ya. Oke. Andar, 3 bulan dulu baru bisa dilunasi. Oke. Ada lagi Andar yang mau ditanyain? Sudah cukup, Bang. Oke, jangan lupa isi formnya ya. Oke, Siap. yang lain ada yang mau tanya lagi? Mas Riki, aku mau tanya. Oh ya, dari Mas Ridwan, dari Wongkito Galo. Ya, silakan. Tadi Halo. mungkin sempat terlewat ya aku untuk informasi yang terkait dengan tanggal proses pencairan dan juga angsuran. Nah, mau confirm Mbak, kalau misalkan kita proses pencairannya atau akad di awal itu kan misalnya tadi di atas tanggal 20 gitu ya. Nah, itu berarti tanggal angsurannya tetap balik ke tanggal 20 gitu ya Mbak ya? Memungkinkan nggak akan dibikinnya awal bulan gitu? Oh ya, tanggal 20 udah krisis itu Ibu Anti. Jadi gitu ya. Mohon dipercepat di tanggal 1. Ini Mas, alhamdulillah nih RW baik banget loh Mas. Jadi uang muka untuk yang diberikan RWE ke teman-teman RW itu sudah mencakup angsuran pertama. Jadi uang yang 5 juta, kalau contoh nih ya, saya share lagi screen-nya. Ini ya, yang ini, sebentar. Nah, ini ya, jadi ini kan ada dana awal yang disiapkan nasabah. Ini kan ada nilai 5 juta, 7 juta, 8 juta, 9 juta. Nah, kalau misalnya dari hitungannya dari sini, itu dari RWE sudah menyiapkan angsuran pertama. Nah, angsuran pertama ini itu tuh kami blokir. Jadi ketika di tanggal 20 September ya, tanggal 20 September itu nanti sudah ada dana yang di rekening teman-teman RWE yang terblokir, jadi tidak bisa digunakan. Jadi teman-teman itu tidak perlu khawatir tanggal 20 itu duitnya habis gitu ya. Udah tanggal tua nih gitu kan, udah cukup buat makan nih gitu. Jadi enaknya di sini seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir untuk tanggal 20 satu kali. Gitu, Mas Ridwan. Oke, itu untuk yang bulan September atau bulan pertama ya, Mbak? Kalau misalkan bulan Oktober atau November berarti tetap di tanggal 20 ya, Mbak? Iya, tanggal 20. Oh, oke, thank you. Soalnya ini Mbak biasanya kita ada kayak semacam pengalokasian dana gitu di awal bulan. Jadi mungkin ketika nanti kan saya ada 2 rekening BSI. Nah, mungkin saya ini Mbak debitnya langsung di rekeningku satunya untuk gajian. Jadi nanti ketika aku gajian yang angsurannya itu langsung aku transfer ke rekeningku satunya. Nah, nanti untuk yang emas bisa debit yang di situ gitu ya. Bisa kan ya Mbak kayak gitu? Dipindahin gitu ya? Bisa. Ya. Nanti ini aja Mas, Ridwan, kalau misalnya mau kan misalnya punya 2 rekening, nanti kan di situ kami akan mintakan rekening ya, daftar rekening yang harus digunakan, nanti dikasih aja nomor rekening yang non payroll aja ke Mbak Desta. Jadi biar tidak. Kalau kayak gitu Mbak Desta boleh nggak? Saya nggak tahu dari RW-nya boleh nggak yang uang muka itu dimasukkan ke rekening non payroll. Saya nggak tahu nih dari Mbak Desta. Boleh aja kok Mbak nanti. Boleh. Itu berarti boleh Mas Ridwan? Asal nanti rekening yang non payroll itu ketika di auto debit sama BSI pas buat nyicil emas tuh ada uangnya aja gitu. Oh iya. Iya. Betul. Nanti kalau nggak ada uangnya kami telepon kok Mas. Nanti saya WA deh. Cuman ngingetin, sekarang kan teman-teman pada sibuk, jadi oh iya belum transfer gitu ya. Itu biasa kok, nggak apa-apa. Oke,
Baik. Terima kasih Mbak. Thank you Mbak Desta. Ya. Sorry rada nyeleneh ini. Oke, Ridwan, pastikan tanggal 20 ATM-nya ada duitnya ya. Oke, siap Mas. Aman. Thank you. Oke, lanjut teman-teman. Ada yang mau bertanya habis ini? Setelah Ridwan? Ayo, ada yang mau bertanya? Bisa, kalau belum bisa di chat pun boleh. Ya, silakan. Mau nanya Mbak Anti. Oh Iya, iya, Mbak Desta yang mau nanya. Saya mau nanya. Seniornya mau nanya, senior. Juragannya ini, Mas. Mau melanjutkan yang tadi ditanyain sama Ridwan. Kan kalau kita kan memang prosesnya tidak di awal bulan ya Mbak ya, tapi di pertengahan, dan besok kemungkinan akan di tanggal 20-nya kita akan mendaftarkan teman-teman ini ketika misalnya memilih untuk nyicil emas gitu. Nah, kemarin memang ada concern kalau bisa nggak kalau misalnya cicilannya itu di auto debitnya di awal bulan gitu Mbak, karena ya tadi mungkin teman-teman ketika menyisihkan uang untuk nyicil emas di tanggal segitu tuh kayak udah waduh nanti keburu habis apa gimana gitu. Kemarin sih saya concernnya misalnya bisa di tanggal 2 sampai 5 di awal bulan gitu lah Mbak. Itu nanti mungkin bisa jadi pertimbangan dari Mbak Anti dan pihak BSI, mungkin bisa punya kebijakan khusus untuk RUM, mungkin itu aja sih Mbak. Ya. Ya, Mbak Desta, udah ya pertanyaannya ya. Ya, jadi gini, nanti terkait dengan bisa harusnya kan kalau misalnya akad tanggal 20 Agustus berarti potongannya mulai tanggal 20 September. Coba nanti saya tanyakan sistemnya ya. Kalau secara ketentuan bisa kita negokan, tapi secara sistemnya bisa tidak kami rubah seperti itu. Nah, jadi nanti insya Allah hari ini nanti saya kabari Mbak Desta ya untuk sistemnya apakah bisa dirubah atau tidak. Kalau secara ketentuan bisa, tapi kalau sistemnya yang kita memang terbentur di situ. Gitu ya Mbak Desta ya. Oke, siap. Makasih Mbak Anti. Oke Mbak. Oke, terima kasih Kak Desta. Ada yang mau nanya lagi? Halo, menyapa yang ada di sana, di room lain. Kalau ada yang mau bertanya, kita masih punya waktu sampai 9.45, kalau teman-teman mau bertanya. Mas, aku mau nanya dong. Oh ya, silakan, Flo. Ini kan konsepnya kayak nabung emas gitu ya. Nah, apakah ketika kita nabung itu istilahnya, maksudnya ketika tabungannya udah selesai tuh, nah itu nanti kita bakal dapat harga emasnya sesuai dengan hari ketika kita udah selesai buat tenor nabungnya, atau ketika kita daftar pertama kan harga emas kan fluktuatif ya, berubah-ubah. Nah itu tuh gimana? Terus mungkin kan juga ada beberapa orang yang pengen nabung emas tapi ya nanti bakal dijual lagi. Nah itu untuk mekanisme harganya seperti apa ya? Mas, lengkap banget nih Mbak Flo pertanyaannya. Jadi gini Mbak, kalau untuk program cicil emas ini, ketika kita menabung setiap bulan, hasil akhirnya adalah nanti emas batangan. Jadi tidak berupa uang tunai. Misalnya ambil 10 gram harganya katakan 9 juta. Nah ketika sudah selesai, itu yang diperoleh adalah emas batangan yang 10 gram. Jadi tidak memperoleh uang, seperti ya Mbak Flo ya. Oke. Nah, jadi untuk nilainya, nanti kan nilai 10 gram itu pasti akan berbeda dong dengan nilai setahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu akan berbeda. Nah, keuntungannya kan di situ. Ketika kita cicil emas, kita sudah dapat harga saat ini, kita sudah mengunci harga saat ini. Even nanti emasnya kita ambilnya 1 tahun atau 2 tahun lagi. Seperti itu. Nah, gitu. Yang kedua, jadi dapatnya fisiknya emas batangan antam ya Mbak ya, bukan nominal uang. Tuh. Kemudian pertanyaan yang kedua,
itu yang terkait jual ya Mbak ya, harga jual ya. Jadi kalau kita mau jual emas itu seperti dolar. Jadi apa namanya, ada harga jual, ada harga beli. Jadi ada buyback-nya, ada harga jual, ada harga beli. Jadi kayak kita mau jual dolar gitu Mbak Flu. Kalau kita mau jual emas ya, kalau kita mau jual emas batangan di pasar itu, kok di pasar ya, di toko atau ke teman rekanan itu nanti ada harga jual. Kalau di Antam sendiri juga sudah mencantumkan harga buyback-nya. Seperti hari ini itu harganya saya cek ya. Harga untuk 10 gram di Antam ketika kita jual itu harganya 810. Ketika Antam menjual hari ini harganya 885. Jadi seperti dolar intinya, ada harga jual, ada harga beli. Pada saat transaksi, bukan pada saat pembelian. Gitu, Mbak. Oke Mbak, berarti kalau bisa saya simpulkan ketika nanti misalnya kita udah transaksi gitu pertama, berarti nanti harganya yang harga transaksi awal itu kan, harga emasnya. Ya, jadi harga emas di awal pada saat transaksi, pada saat cut. Oke, terima kasih. Terima kasih Mbak Flo. Ini ada yang chat ya. Ada lagi yang lain mungkin teman-teman? Mbak-mbak, mas-mas? Itu ada yang tanya Mbak Anti, Riza di chat kalau misalkan angsurannya itu yang angsur itu meninggal, status angsurannya itu apa? Oh iya. Jadi di sini ada Mas Riza ya. Mbak Oh sorry. Kemarin saya juga salah Mbak Desta, saya manggilnya Emas, ternyata Mbak Desta. Kalau itu benar, kalau Desta benar ya. Jadi apakah sistem cicilan seperti KPR yang jika meninggal dalam periode menyicil akan auto lunas? Ya, jadi kalau untuk cicil emas itu kita memang ada pilihan menggunakan asuransi atau tidak. Kalau misalnya mau menggunakan asuransi, nanti akan otomatis lunas. Jika tidak, berarti nanti kita akan berikan pilihan kepada ahli waris untuk melanjutkan atau melakukan pelunasan atau minta dijual, seperti itu ya. Jadi kalau untuk KPR memang kan wajib, tapi kalau untuk cicil emas kita untuk asuransinya kita berikan pilihan. Seperti itu Mbak Riza. Oke. Sifatnya opsional intinya ya untuk asuransinya. Opsional. Oke. Baik. Ada pertanyaan lagi Mas Riki dari Icu. Skema asuransinya, skema asuransinya akan seperti apa Bu Anti? Ya, skema sama seperti yang di KPR kalau untuk skema asuransinya. Jadi ketika nanti nasabah itu meninggal dunia, nanti untuk kekurangan angsurannya akan di-cover oleh asuransi dan emasnya akan jadi milik nasabah. Ahli waris ya tentunya. Jadi kalau KPR juga sama, KPR ketika nanti nasabah meninggal dunia, nanti kekurangan angsurannya juga akan di-cover oleh pihak asuransi. Seperti itu. Siapa ini Mas Icu ya? Oke. Terima kasih Bu Anti buat jawabannya tadi. Ada lagi yang mau ditanyakan? Halo? Cukup Mas, aku. Cukup ya. Oh ya, silakan. Untuk info tadi untuk emasnya Mas Antam ya, Mbak-mbak dan Mas-mas teman-teman. Jadi Antam, Mas Antam untuk serinya kita usahakan seri yang terbaru. Yang sudah press ya, yang CRTI. Ya. Bukan Mas Riki ya, Mas Antam ya. Mas Antam. Mungkin kalau ada yang bertanya. Mas Riki berat banget Mbak, mahal banget Mas Riki.
Saya mau nanya Bu Anti, Ya, kalau seandainya 10 gram, bukan seandainya, kalau 10 gramnya udah lunas, Mbak Saila, bisa nggak 10 gram itu dijadikan DP lagi untuk ngambil yang 25 gitu, bisa nggak? oh bisa banget. Kita ada Bisa. produk Gade Emas di sini Mas Riza. Oh, Mas Riki ya. oh, iya. Kita ada produk Gade Emas. Nah, Gade Emas ini apabila nasabah membutuhkan dana mendesak gitu, punya emas, tidak harus antam sih, tidak harus batangan, kita juga terima perhiasan. Jadi bisa dibawa ke BSI, nanti akan kita taksir, nanti kita akan keluarkan dana senilai harga emasnya. Oke. Berarti untuk jadiin 25 gram dengan DP dari 10 itu bisa ya? Bisa. Bisa. Oke, alhamdulillah. Oke, makasih jawabannya Bu Anti. Ada lagi yang mau ditanya? Yuk bertanya. Kalau belum ada, mungkin sudah ada, tapi masih belum yakin. Nanti kalau mau butuh diskusi lagi, nanti bisa langsung ke Bu Desta, atau Bu Yanti, atau aku, atau langsung ke Bu Anti. Bu Anti kalau mau dihubungi itu ada di nomor berapa ya? Oh, yang tadi ya di paling belakang. Iya. Nah, saya chat aja ya nomornya ya. Ya, atau Mbak Desta juga sudah punya nomornya Andi. Oh ya. Nanti bisa minta ke Mbak Desta. Oke. Ini ada di chat nomor saya, nanti kalau misalnya mau WA langsung. Biar lebih jelas. Oke, baik. Cukup setuju sharing session di pagi hari ini. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan, bisa langsung ke Mbak Desta, Mbak Yanti, atau langsung ke Mbak Anti yang sudah share nomornya tadi. Jadi teman-teman bisa, kalau masih ragu, bisa bertanya lagi. Dan tidak lupa mengingatkan teman-teman di form yang sudah kita bagi tadi kemarin, bisa mengisinya kembali setelah mengikuti acara ini, sehingga administrasinya itu biar bisa dikelola lebih awal, lebih cepat oleh Mbak Desa dan kawan-kawan. Jadi kalau ada yang ingin dikonsultasikan atau di-sharing ke pacar, istri, teman, calon apa, pokoknya ada ingin dikonsultasikan, yuk dikonsultasikan dulu. Jangan lupa hari Senin kita tunggu formnya teman-teman semua agar bisa terisi semua. Itu saja dari aku. Terima kasih BSI, Bu Anti, untuk waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah hadir pagi hari ini di hari Jumat. Tetap semangat. Semoga langkah yang kita lakukan hari ini memberikan dampak atau manfaat kita ke depan lagi. Amin, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Anti, terima kasih. Terima kasih teman-teman ya. Terima kasih RWE. Ya.